Selamat datang kembali di channel Warnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor consumer good. Pertama ICBP yang ditutup di harga 11.000, terkoreksi cukup dalam 3,08%, asing net sell. Kalau dilihat dari broker semaringnya, ICBP memang ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Wah, ada tarikan maut ya dari bawah. Sepertinya apa tarikan tutupan market? Coba kita cek lah down historinya. Siapa tahu tutupan market ditarik naik. Oh enggak ya, organik naiknya ya. Dia dari tutupan market malah dibawa turun 50 poin tuh. Setengah persen dia turun ya. Jam 15.49 itu di freeze market di harga 11.050 dan tutupan market 11.000. Kembali ke teknikalnya, bagus, tapi harga nanggung. Kenapa? Karena pandangan saya untuk ICBP sideways dulu. Dan apakah akan tembus trendline downtrendnya? Karena ICBP yang belum tembus, INDF hampir all time high lagi kan kalau nggak salah. Nah INDF nih segera Juni kita targetkan. Kumpulin dulu, sabar tunggu. Disclaimer analisa kembali. Bapak Ibu ingat, dalam investasi ataupun trading saham pasti ada resiko yang kita tidak duga-duga bisa terjadi, yaitu kalau nggak sesuai harapan Bapak Ibu siap stop loss nggak. Tapi lebih peluang besar menurut saya Juni tembus trendline downtrendnya ini. Target berapa? 12.500 minim. Ya kalau dikasih 12%, 13% dalam sebulan ke depan atau 2 bulan ke depan itu udah bagus. Kenapa? Karena memang segitu-gitu aja ICBP itu normalnya. Ya. Itu. Jadi itu aja dulu. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya doji. Nah, belum terlalu signifikan. Tapi ya menurut saya bisa sideways. Bahkan kalau turun ke 10.000 aja masih normal. Masih wajar. Kalaupun sideways di area 10.000 sampai 11.000 tuh masih wajar. Sebelum dia menembus trendline downtrendnya itu masih. Ya, tergantung bagaimana strategi Bapak Ibu. Coba lihat ke time frame bulanan. Nah, bulanannya kan bulan April itu candlenya udah bagus tuh, volume lumayan meningkat, lumayan. Ya semestinya Mei ini koreksi biasa dan Juni gas ke atas lagi. Bisa all time high, mudah-mudahan. Kita lihat laporan keuangannya nanti. Itu aja dulu untuk ICBP. Lanjut, INDF yang ditutup dega 7.700, terkoreksi 3,75%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya INDF, akumulasi tipis. Maaf Bapak Ibu, saya salah. Ya, yang sudah all time high itu ICBP dan baru koreksi ya. Kalau INDF ini belum all time high, jauh ketinggalan. Nah, kan? Jauh dia ketinggalan. Apakah akan all time high? Ya, peluang besar. Kenapa? Karena trendline downtrend sudah dipatahkan. Apakah bisa ke 9.400? Bisa terjadi di Juni. Tapi dia yang belum ada menembus all time high. Kalau ICBP tadi udah tembus kan? Nah, dia belum. Dan Bapak Ibu hitung ini dari puncak 2020 waktu Covid dia belum juga mengakhiri masa sideways-nya. Ya, 2020 tuh turun, naik dan baru mencapai puncak lagi di 2020 itu di akhir tahun kemarin. Pasti tembus Juni kita targetkan. Kumpulin kalau Bapak Ibu melihat ya, Bapak Ibu perhatikan. Ini waktu itu juga saya bilang waktu itu konfirmasi bisa swing low. Trendline downtrend dipantul. Aman. Cuman ya sabar-sabar kalau dibawa sampai 6.800 lagi. Bisa di area atas ini sideways-nya atau di sampai 6.800. Tapi nggak masalah. Tetap tembus nih nanti. Ya. 8.000 itu tetap tembus. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya tuh apalagi ada 4 candle hijau. Jadi kalau ada candle merah tuh sebenarnya masih wajar, masih normal. Ya, coba lihat time frame bulanan. Ah, bulanannya bagus April ya. Candlenya bagus naik 12%. Segera tembus. Resisten 8.000 8.200 segera tembus. Kalau nggak akhir Mei awal Juni. Ya, cuman ini agak lambat gerak ya sabar. Dan kenaikan volatilitasnya nggak terlalu tinggi. Ya, kalau dikasih sebulan 12% seperti April ya lumayan nggak? Lumayan. Kan Bapak Ibu lihat seperti saham-saham gorengan ya bisa ngasih ARA, ngasih 20% sehari. Atau seperti kemarin CBDK ngasih 10% sehari. Ya beda. Level pergerakannya itu beda. Ya.
Itu aja dulu untuk Indep. Menarik. Lanjut. UNPR yang ditutup di harga 1755 menguat 2,3%. Asing net buy. Kalau broker semuanya UNPR akumulasi. UNPR bagus. Tetap gambar saya sideways ya. Ada peluang nggak ke 2000? Ada peluang ke 2000 atau minimal 1900. Coba lihat tadi time frame weekly-nya. Weekly-nya koreksi biasa minggu ini. Aman sebenarnya ya. Cuman koreksinya itu kalau sampai turun 1400 tuh masih wajar. Jadi Bapak Ibu tuh ya lumayan dalam kalau dibawa ke 1400 dari harga sekarang. Itu aja. Time frame bulanan bagus bulan kemarin. Cuman volumenya kurang besar ya. Tapi oke lah. Daily-nya juga bagus. Ada peluang menurut saya ke 2000 1900 tuh ada peluang. Habis itu baru koreksi bisa tuh. Ya, yang pastinya tahun ini kemungkinan besar karena UNPR ini sudah downtrend cukup lama. Bahkan dari puncak 2017 itu udah 7 tahun, 8 tahun dia downtrend nih. Masa nggak ada bangkit-bangkitnya? Ya, pokoknya bisa Bapak Ibu perhatikan lah UNPR nih. Menurut saya ya. Apalagi laporan keuangannya mulai bagus kan? Nah, itu. Dan ya oke nih. Menurut saya oke. Trendline downtrend yang terbentuk dari Mei 2024 tahun lalu sudah dipatahkan. Sideways. Kemungkinan besar sideways untuk uptrend. Ya, saatnya diakumulasi untuk naik lagi. Tahun ini kemungkinan besar UNPR. Ya pastinya Bapak Ibu hati-hati aja kalau dia jebol 1400. Menurut saya ya lemah. Tapi kecil kemungkinan kalau UNPR jebol 1400. Ya. Itu. Untuk UNPR lanjut. MSP yang ditutup dengan 600 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalian bukan semuanya MSP. Akumulasi. MSP bagus. Kalau menurut saya nggak jebol 580. Kesempatan spek buy. Ya. 580, 590, 600 spek buy. 570 buang. Udah. Itu aja. Ya. Target dari 600, 570 buang itu sekitar 5%. Ya udah, dengan reward berapa? 10% minimal. 10 sampai 12. Minimal tuh berapa? 660 nih EMA 200-nya. Dan resisten kuat di 680. Itu arahnya. Ya, mudah-mudahan di Mei. Lanjut GGRM yang ditutup di harga 9.725 terkoreksi 2,99%. Asing net sell. Kalau dilihat buka resminya GGRM di distribusi. GGRM tunggu balik di atas 10.000 baru aman. Kalau menurut saya balik dulu ke atas 10.000 baru aman, atau Bapak Ibu beli di 8.800 9.000. Nah, ini udah selesai nggak turunannya? Mudah-mudahan udah selesai ya. Memang terus tertekan nih saham-saham rokok ya, tapi namanya siklus ada aja dia bangunnya. Ya, laporan keuangannya kayak kalau laporan keuangannya masih kurang bagus ya. GGRM yang agak bagus tuh ya masih bertumbuh tuh MSP. Kita lihat aja lah perkembangan GGRM ya saat ini. Itu aja dulu untuk GGRM. Kalau mau aman tunggu dia di 10.000 atau tunggu sekalian di bawah 9.000, 8.800 GGRM. Lanjut. WIM yang ditutup di harga 790 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan semuanya WIM sama aja antara akumulasi distribusi. WIM aman ya, mudah-mudahan ya. Gak jebol lagi ya. Pokoknya jebol 780 buang aja lah. 2% buang aja dulu daripada dibawa ke 650 kan. Pokoknya Senin dia koreksi 2% aja menurut pertimbangan stop loss. Tapi gimana kalau seperti hari Jumat kemarin dia turun terus naik lagi? Kalau Bapak Ibu berharap terjadi lagi candle, bukan hari Jumat ya, hari Rabu candle turun naik lagi ya, Bapak Ibu harus siap kalau nunggu closing market ya. Closing market tuh ada kelebihan dan kekurangannya. Kenapa? Ya seperti ini. Kalau Bapak Ibu nunggu closing market baru jual, itu akan selamat. Kenapa? Karena WIM-nya naik lagi. Tapi kekurangannya kalau nunggu closing market baru jual,
itu bisa aja dibawa turun makin dalam dan bahkan mungkin nggak jadi cut loss. Kenapa? Nominalnya besar, persentasenya besar. Biasanya seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu juga harus temukan mana yang nyaman. Ya, kembali ke masing-masing. Strategi itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau tanya saya, ya saya biasanya tergantung kondisi market saat itu. Saya lihat bid offer. Kalau di grup saya infokan tuh. Ya, kadang walaupun memang bisa nggak sesuai harapan. Seperti brand kemarin. Ya, tapi nggak masalah lah ya. Karena kami juga dapat di gantinya dari saham lain. Itu. Ya. Itu aja dulu untuk WIM. WIM harus berangkat, harus balik ke atas 800 minggu depan biar aman. Biar dia sideways-nya di atas. 800 support, resisten 920. Nah, mudah-mudahan di atas ini ya. Kalau menurut saya lebih cenderung di atas. Weekly-nya koreksi biasa. Ya, koreksi biasa. Aman. Menurut saya masih aman. Itu aja dulu untuk WIM. Lanjut. Mayor yang ditutup di harga 2260. Terkoreksi 0,87%. Asing. Net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya Mayor di distribusi tipis. Langsung saja ke teknikannya. Mayor sentimen laba. Ya ini ya Bapak Ibu. Ini biasanya para spekulan. Dan mungkin juga big fund yang mau ambil dari bawah. Ditarik naik ke atas. Terus nunggu LK keluar. Tiba-tiba LK-nya jelek. Drop kan kemarin tanggal 30 April tuh. 36% di kuartal 1 2025. 2 hari yang lalu infonya. Makanya dia anjlok. Ya, yang seperti ini kenapa? Ya spekulan. Rata-rata ya spekulan. Trader. Cari momentum. Yang beresiko itu ya yang beli di pucuk. Yang beli di area 2400. Ini kan sudah naik deh dari bawah nih. Dari 2000 naik ke 2500 tuh 25% dia naik. Dan wajar kalau ada yang profit taking. Ya. Yang spekulan di atas ini ya gambling. Bukan gambling ya, lebih ke berharap LK-nya bagus. Ternyata LK jelek, dibanting. Itu ya. Jadi wajar kalau di grup juga saya infokan. Memang bulan April, Mei ini biasanya rata-rata saham open gap up, open gap down. Ya, karena LK rilis. Ya, itu aja dulu untuk Mayor. Kalau menurut saya Mayor tunggu bawah. Bisa nggak dia mantul dari 2200? Bisa. Tapi nawar sekalian sampai 2150. Ya, ini tutup aja. Sampai 2150. Kemungkinan besar Mayor sideways. Kalau saya nawar bawah kalau berminat Mayor ya. 2200 lah mulai cicil sampai 2150. Cicil aja. Ya, itu untuk Mayor. Tetap Mayor akan menembus trendline downtrendnya ini. Kalau nggak akhir Mei, Juni awal. Itu. Lanjut. Cleo yang ditutup di harga 1425 terkoreksi 0,34%. Asing net buy. Kalau di broker semuanya Cleo akumulasi tipis. Cleo sideways sepertinya ya. Mungkin ini tarikan terakhirnya nanti sampai Juni baru koreksi yang cukup dalam lagi ya. Ini kemungkinan besar bola dead cat bond. Habis dia naik turun lagi nanti. Kemungkinan besar lah ya. Kalau Bapak Ibu mau trading Cleo saat ini ya pakai 1300 support. Jebol itu buang aja dulu. Atau kalau mau simpan jangka menengah boleh juga. Apa tahu aja sendiri gimana GCG-nya, gimana ownernya dan gimana real marketnya. Bapak Ibu lihat di sekitar Bapak Ibu warung-warung tuh. Kalau daerah Kalimantan ini lumayan mulai menguasai tuh galon kuning. Kalau makin bertumbuh banyak tuh yang mulai jual. Berarti itu kan ada potensi menambah laba Cleo ya. Kalau Bapak Ibu yakin Cleo dulu ya, ini saya cerita lagi dulu ya. Saya tuh yakin Cleo tuh akan menarik. Kenapa? Saya lihat itu di daerah saya tuh tiba-tiba mulai beralih dari yang biru ke kuning. Dari yang lokal juga ke kuning. Wah, ini bayangin. Dari yang harga lebih murah, orang berani beli yang agak mahal. Dan yang dari harga yang mahal, yang legend, biru itu, berani menurunkan ke Cleo. Kan tengah-tengah nih Cleo, ada yang bawah, ada yang atas. Nah, di daerah saya itu, yang bawah ini juga berkuasa di golongan bawah, yang atas nih berkuasa di golongan atas.
tiba-tiba diambil marketnya sama Cleo. Jadi Cleo yang mendominasi nih. Nah itu kan menurut saya bagus. Cuman saya, ya itu psikologis manusia. Kadang keganggu juga, sayang juga kalau profit hilang. Waktu itu beli dapat di 500. Dari 480 ini, dari 2023 itu beli. Tapi jualannya di 700. Kenapa? Ya melihat teknikal nih. Melihat teknikal jangan udah kemahalan nih. Jadi dia turun. Sayang juga kan profit hilang jadi ke TP di 700. Ya itulah namanya. Itu nggak lihat lagi tuh. Padahal kalau secara teknikal kan dia sideways breakout 700 nih rally lagi. Dan benar rally. Cuman saya nggak lihat waktu itu ada saham lain. Dananya juga kan terbatas. Kita nggak mungkin makan semua saham. Kalau makan semua saham berapa satu saham per porsi portofolio? Kalau 10% aja satu saham kan cuma bisa dapat 10 saham. Kadang saya nggak mau banyak saham. Saya itu minimal ya 3, maksimal 7. Bahkan seringnya ya di 4-5 saham aja. Ganti jual beli. Mana yang saya rasa udah cukup, walaupun belum pasti juga benar analisa saya buang ganti gitu. Kenapa? Karena kalau cuma 10% tuh ya agak berat untuk pertumbuhan portfolio. Jadi harus sedikit dan diperbesar porsinya. Biasanya saya seperti itu ya, tapi kembali ke masing-masing lah. Nah itu ya, padahal dia rally itu dari 700 sampai 1400, 100% dia naik. Ya, namanya manusia ya, kadang baru lihat history. Pas di area ini pasti takut juga kan. Itulah memang cara market mengganggu psikologis manusia. Padahal bagus nih. Ya, dia nggak ganggu psikologis. Naik turun. Tapi nggak ada swing low yang seperti ini. Kalau waktu di 700 kan ada turunnya nih. Dari 720 dia turun sampai 600. Hampir 20% dia turun kan. 15%. Nah ini nggak ada nih. Baru dia turun setelah mencapai peak 1400, turunnya dalam tuh sampai 1100. Baru naik lagi. Nah ini yang partisipasi buyer yang kita ketinggalan. Bisa nggak itu terjadi lagi di sini? Ya mudah-mudahan lah. Kalau Bapak Ibu yakin. Tapi ya ini ada pola dead cat bond kan, hati-hati. Kenapa nih? Pokoknya kalau dia jebol 1300 udah sinyal dead cat bond. Walaupun dia naik ke atas, turun, itu dead cat bond pasti dead cat bond. Kuncinya level psikologis 1300. Cleo. Lanjut. ULTJ yang ditutup di 1375 terkoreksi 0,72%. Asing net sell. Kalau boros banyak ULTJ di distribusi. ULTJ masih sideways. Kalau Bapak Ibu mau kumpulin aja. Kenapa? Ini kalau menurut saya ada perlawanan, MACD-nya naik dan sahamnya nggak kemana-mana nih. Ini ada peluang bangkit. Pokoknya kumpulin aja, cuman memang pergerakannya nggak terlalu liar. Ya, agak lambat. Yang penting nggak jebol 1300. Sabar, tunggu aja. Ya, kalau pandangan saya tetap Cleo itu sideways. 1300 sampai 1500. Itu untuk ULTJ. Lanjut. AISA yang ditutup dari 134 menguat 1,51%. Asing net buy. Kalau bukan resminya AISA akumulasi. Nah, ini kayaknya laporan keuangan ya. Coba lihat dulu. AISA di puncak harum daya. Ini kayaknya laporan keuangan ya kemarin. Aduh, wait and see deh. Takut kalau kenaikan. Kalau di bawah sini masih kemarin 100 tuh menarik lah kalau Bapak Ibu udah beli ya. Apalagi waktu di 100 nih. Nih, kalau nekat. Itu kan sudah lihat. Coba waktu di 100. Lihat aja di 100 nih dia rejection. Terus naik. Ya, itu ada tanda-tanda. Ini aja Bapak Ibu lihat. Kalau dia rejection, terus naik. Harusnya nggak ada rejection lagi. Nah, lihat nih nggak ada rejection lagi ke bawah kan. Ditahan terus di 96. Tahan lagi. Baru ini. Nah, habis itu rally. Jadi saat ini wait and see. Kalau mau ngambil Cleo ini, kalau ngambil AISA nih ya kalau bisa deket-deket gap inilah 120, 121, 118 itu lebih menarik. Kalau dikasih bawah ya. Cuman saat ini lebih wait and see lah. Cleo udah naik 34% dari 100 kan. Itu aja dulu untuk Cleo, wait and see. Lanjut. Hoki yang ditutup di 92 terkoreksi 2,12%. Asing net buy. Kalau bukan resminya Hoki akumulasi. Hoki selama nggak jebol 87 aman. Cenderung kemana? Cenderung sideways. Resistennya berapa? 100. Tembus nggak kan nanti? Tembus. 2 minggu lagi atau akhir tahun atau akhir bulan ya.
Support yang harus dijaga 87, jangan jebol. Itu aja. Jebol pertimbangkan stop loss aja dulu. Ya. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya waduh hammer terbalik ya. Nggak masalah. Yang penting nggak jebol support 88, 87. Coba bulanan. Bulanannya bagus. Bullish engulfing, volume juga 2 kali lipat. Ada sinyal reversal. Menurut saya ada sinyal reversal. Reversal ya paling nggak 30% bisa naik tuh. 20-30% ya. Kemungkinan besar ya maksimal Juni. Target 120. 125 nih. Kalau melihat seperti ini ya loh ya. Ya mudah-mudahan. Itu aja dulu untuk hoki. Saham terakhir. UP yang baru IPO ditutup di harga 1.700 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan responnya UP akumulasi. UP bagus. Pakai supportnya berapa nih? Kita hapus ulang gambar 1.600. Karena dia sudah breakout. Target resisten 1.800. Nah, kemungkinan besar area ini pergerakan UP. UP sepertinya juga masih akan sideways ya. Udah selesai sepertinya turun. Lebih ke sideways untuk UP. Itu aja dulu untuk UP. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.